Nah nih, akhir-akhir ini media sedang sibuk untuk memberitakan tentang kasus Vina Cirebon. Jarang sekali yang membahas lagi tentang para pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia, termasuk yaitu pengungsi Rohingya. Nah itu yang paling penting, yaitu pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong ingin pindah negara ke Indonesia. Nah ini ada berita yang menayangkan beberapa hari yang lalu, ini belum lama, ada berita yang menayangkan dan meliput tentang keberadaan para pengungsi yang ada di Kuningan. Nah ini dari bulan Juli ya kemarin, belum lama ini. Nah itu mereka mendirikan camp di Kuningan dan tidak menutup kemungkinan orang-orang Rohingya ini, para pengungsi Rohingya ini ada juga di negara kalian, ada di daerah Anda, maksudnya ada di sekitar lingkungan Anda. Karena apa? Pengungsi Rohingya ini udah tercecer kemana-mana. Semenjak kemarin sepinya pemberitaan tentang Rohingya, itu kesempatan bagi mereka untuk menyebarkan para pengungsi ke berbagai daerah. Nah ini yang menarik nih, yang menarik dari berita ini, UNHCR kemana? Tanggung jawab UNHCR itu di mana? Mereka mendirikan camp di pinggir jalan, itu menggunakan bantuan dari masyarakat. Tenda yang digunakan pun bantuan dari masyarakat, bukan bantuan dari UNHCR. Dan ini pengungsi sendiri yang mengatakan ya, bukan orang lain, bukan dari warga Indonesia, tapi dari warga pengungsi sendiri yang mengatakan bahwa mereka itu tidak dijanjikan negara ketiga oleh UNHCR, oleh siapapun. Tidak ada yang menjanjikan bahwa mereka akan dipindahkan ke negara ketiga. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak. Meski para pengungsi sudah mendirikan tenda di kawasan Kuningan hampir setahun lalu, namun pemerintah baru bertindak sekarang. Pada Selasa 2 Juli lalu, tenda-tenda di belakang kantor UNHCR dibongkar dan 15 pengungsi yang terdiri dari 13 dewasa dan 2 anak-anak dipindahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Sejumlah petugas juga tampak berjaga usai penertiban. Untuk selanjutnya kami jaga nanti bersama TNI Polri dan juga Pol PP, kami shift untuk menjaga agar mereka tidak kembali lagi. Dan kalaupun mereka kembali, mengurus dokumennya masing-masing secara tertib seperti WNA yang lain. Tidak bertempat tinggal di sini, apalagi sampai mondok. Nah, jadi mereka tinggal di Kuningan ini bervariasi. Ada yang 1 tahun, ada yang lebih, dan ada yang kurang. Bahkan ada yang beberapa bulan ataupun beberapa minggu yang lalu. Jadi mereka yang sudah di sana, yang sudah aman, udah 1 tahun misalkan mereka udah di sana, mereka juga tidak punya nasib, tidak punya kejelasan dari UNHCR, tidak ada tanggung jawab dari UNHCR. Dan mereka itu asalnya semua dari Aceh. Nah nanti ada yang cerita nih dari video ini, nanti ada yang diceritakan oleh pengungsi bahwa mereka itu dulu dari Aceh. Ada yang dari tahun 2013, tahun 2013 dia ini sudah ada di situ. Jadi udah bertahun-tahun di Kuningan ini, udah bertahun-tahun, dan sampai sekarang terus bertambah dan pada akhirnya kemarin ada tindakan dipindahkan. Malu nggak tuh UNHCR, malu nggak kira-kira kalau terjadi seperti ini? Awalnya apa, UNHCR mengatakan dana yang digunakan itu udah disiapkan semua dari PBB, dari UNHCR, semua itu tanggung jawab UNHCR, tapi ternyata hingga saat ini mana tanggung jawab UNHCR? Lalu seperti Saparudin dan kawan-kawannya dulu yang membela mati-matian kepada UNHCR dan kepada para orang-orang Rohingya, ini kemana mereka? Yang mengatakan mereka kesini hanya sekedar transit dan akan diteruskan ke negara ketiga. Mana buktinya? Ini dari pengungsi sendiri mengatakan mereka itu tidak pernah dijanjikan untuk diberangkatkan ke negara ketiga hingga saat ini. Tidak ada. Lalu apa alasan kalian mengatakan bahwa mereka ke Indonesia hanya sekedar transit dan akan diteruskan ke negara ketiga oleh UNHCR? Negara mana yang akan menerima mereka? Apakah UNHCR ataupun sejenis Saparudin dan kru-krunya itu bisa menjelaskan atau tidak tentang hal itu, yang mereka gembar-gembor dulu bela mati-matian akan dipindahkan ke negara ketiga?
Coba tolong dijelaskan negara mana yang akan menerima mereka. Nah, seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak lagi. Ada orang Sudan, ada orang Ethiopia, ada orang Total Afghanistan. ada berapa orang? Sekitar ada 53 orang kemarin ada. Dengan durasi tinggal di sini berbeda-beda. Iya. Oke, boleh Iya. masuk Bapak? Iya, boleh di Oh, belakang. lewat sebelah sana. Oke. Jadi berbeda-beda durasi tinggalnya, paling lama berapa lama Pak? Yang Paling sudah lama di di sini? sini saya sama Yusuf orang Sudan, 2 orang. Ada mama satu di situ. Dia yang paling lama. Sudah hampir 1 tahun. Iya, sudah 9 bulan Oh, jalan 9 ini. bulan. Oke. Iya. Oh, jadi bukan hanya sekedar orang Rohingya aja yang tinggal di Kuningan ini. Ternyata banyak juga dari asal negara lain. Dan jumlahnya itu berapa tadi? 53 orang. Nah, itu 53 orang atau 53 keluarga? Nah, kalau 53 orang nggak seberapa. Kalau 53 keluarga itu sangat banyak. Tapi nggak mungkin dong mereka tinggal hanya satu-satu. Atau mereka mengungsi ke sini hanya satu-satu, nggak bawa saudara, itu nggak mungkin. Pasti ada lagi yang lain. Nah, selain itu, ini mengatakan tadi mereka tinggal di situ sudah 1 tahun, yang paling lama nih. Mereka tinggal sekitar 9 bulan ya, dikatakan 9 bulan. Nah, sedangkan datangnya orang ini tahun 2013 ke Aceh. Berarti selama ini dia ini tinggal di mana? Apakah dia tinggal di Aceh? Lalu setahun yang lalu viral-viralnya, gempar-gemparnya tentang Rohingya yang terus-terusan berdatangan, orang ini dikirimlah oleh UNHCR atau mungkin antek-anteknya ke Kuningan, atau mungkin seperti itu. Jadi ini ada permainan nih, di dalam ada permainan berarti ini untuk mengeluarkan mereka dari Aceh. Kok bisa 1 tahun yang lalu mereka aman ke Aceh, bahkan yang baru-baru pun mereka aman dari Aceh ke Kuningan. Siapa yang membawa mereka? Siapa yang menyebarkan? Nah, kalau di Lampung itu ada juga, ada tapi udah lama, sekitar tahun 2003 ya. Kalau nggak salah yang di Lampung itu informasinya dari tahun 2003, itu ada 1 di sini. Cuma 1 tapi 1 keluarga. Tidak banyak, dan aku pun belum menemukan di mana titik lokasinya si dia ini tinggal. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti apa cerita dari si pengungsi ini? Oh, berarti ini terpal ini penutup ini dari bantuan. Bantuan dari sama masyarakat Indonesia. Bukan saya yang bimbing. Ini air galonnya semua kosong. Ini 1. Ini 1. Sudah 2 Ini hari. kalau ada yang bantu baru Iya. bisa terisi, Iya, baru begitu. bisa. Oh. Kemudian kalau untuk mandi, ke kamar mandi, Ini harus pergi di masjid, masjid juga marah, begitu semua, bukan 1 orang, 2 orang, di sana kan banyak orang masuk keluar begitu. Saya dari Myanmar tidak ada apa-apa. tidak bawa apapun. Ada semua di ini, laut. Oh. Di lautnya sudah bocor. Baru di Thailand sudah yang dibuang lagi, dia kasih kapalnya 1. Begitu saya waktu dulu 2013 datang di Aceh, orang Aceh tangkap ikan, dia yang bantuin sama kami. Saya tidak ada apa-apa, ada celana pendek 1, itu yang ngajak. Ini Yang dari- Bapak pakai. Iya. Sekarang Sudah pernah dijanjikan tidak Pak? Mungkin harus menunggu berapa tahun baru nanti akan diberikan negara ketiga atau bagaimana? tidak ada di situ, tidak ada janjian. Ini Tidak pernah diberikan janji berarti ya. Betul. Kemudian kalau pengungsi di sini sakit, begitu bagaimana Pak? kalau ini saya sakit beberapa kali, ini kemarin juga saya dari ambil puskesmas obat, ini obat saya. Ini saya ambil puskesmas, saya minta uang dari security di Pales di sana, di MD, ada di sini ada banyak parkir orang motor. Saya bilang, Mbak, saya belum makan, minta tolong sama aku kasih 5.000, 10.000 begitu. Saya pergi puskesmas begitu. Setingkat organisasi internasional, organisasi terbesar di dunia yang menangani tentang kemanusiaan, UNHCR, IOM PBB. Mereka mempermalukan dirinya sendiri dengan adanya Rohingya. Kenapa saya bilang mempermalukan dirinya sendiri? Mereka mengatakan itu adalah tanggung jawab UNHCR. Tapi ternyata apa? Si pengungsinya sendiri yang mengatakan untuk berobat aja
Mereka ngemis, minta ke orang lewat bawa motor, minta 10.000 untuk berobat. Tempat tinggal di pinggir jalan, terpal saja diberi oleh masyarakat, bantuan dari masyarakat. Kemana tanggung jawab UNHCR? Uang dari PBB kemana? Kenapa hanya beberapa orang saja yang merantau di Indonesia tidak bisa kalian mengurusinya? Nah, apa pendapat kalian tentang UNHCR dan organisasi terbesar di dunia yang menangani tentang kemanusiaan? Seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar.